Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu Sabta Budaya, akan melakukan presentasi, yaitu mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam mengejak generasi muda untuk melestarikan budaya, yaitu penggunaan batik. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Kania dari FST, ada Shashi dari FKG, ada saya sendiri Sita dari Vokasi, ada Amel dari FKG, ada Syahwa dari Visip, dan ada Deka dari Vokasi. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari proyek kami. Kenapa sih kami mengangkat tema ini? Karena batik sebagai kekayaan budaya bangsa terancam hilang. Dan keberadaannya ini. Generasi muda saat ini menjadi lebih fokus dalam hal baru yang berhubungan dengan trend center atau keviralan di era ini. Nah, sementara batik sendiri dianggap sebagai sesuatu yang hal kuno dan yang tidak menarik. Sehingga digitalisasi yang diartikan sebagai perkembangan teknologi ini menjadi salah satu dari faktor ancaman untuk eksistensi batik itu sendiri. Nah, akan tetapi adanya digitalisasi ini juga menjadi alat untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya bangsa yaitu batik dalam kampanyenya atau untuk membuka mindset generasi muda. Nah, penggunaan platform digital ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai batik yang dikemas dengan bentuk yang modern sehingga bisa menarik perhatian masyarakat luas, terutama generasi muda untuk selalu atau untuk menggunakan batik. Nah, untuk tujuan umumnya sendiri yaitu untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam melestarikan budaya bangsa dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai platform apresiasi terhadap penggunaan batik, sehingga batik dapat bertahan dan berkembang di era globalisasi saat ini. Nah, ada pun ragam dari motif batik, seperti pada gambar motif batik A, ada gambar motif batik B, dan motif batik C. Nah, selanjutnya ada pun kampanye yang kita lakukan untuk mengajak generasi muda yaitu bangga memakai batik. Selanjutnya akan saya teruskan definisi batik. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai seni dan sejarah. Menurut Sudarmono, batik adalah kain bermotif yang dibuat dengan teknik resis menggunakan lilin malam. Istilah batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti kain lebar dan mitik menuliskan titik-titik yang menggambarkan proses pembuatan batik. Next slide. Batik sebagai warisan budaya dan identitas nasional. Pada tahun 2009 tanggal 2 Oktober, UNESCO menetapkan batik sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, yang menegaskan pentingnya batik sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Batik sering digunakan dalam acara-acara resmi dan menjadi representasi dari Indonesia di mata dunia. Dalam upaya pelestarian, batik mengalami berbagai inovasi, termasuk penggunaan teknologi digital untuk menciptakan motif-motif baru dan memperluas jangkauannya ke pasar yang lebih luas. Baik, selanjutnya digitalisasi sebagai sarana pelestarian budaya. Melalui digitalisasi, motif, teknik pembuatan, dan sejarah batik dapat didokumentasikan dengan lebih baik. Ini membantu dalam menciptakan arsip digital yang kaya tentang seni batik yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan apresiasi seni. Dengan koleksi digital yang tersedia melalui situs web aplikasi dan platform online-nya, orang dapat belajar tentang sejarah batik, makna motif, dan teknik pembuatan di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran, memperkuat komunitas, dan mendorong inovasi dalam seni dan pembawaran budaya batik.
Selanjutnya yaitu peran media sosial dalam sarana promosi batik. Medsos menjadi platform yang sangat efektif untuk mempromosikan batik. Para pembuat batik, desainer, toko batik, dan pelaku industri tekstil lainnya dapat menggunakan medsos untuk membagikan foto-foto produk batik mereka, memperkenalkan desain baru, dan mengiklankan penawaran khusus. Melalui medsos, batik dapat lebih mudah dijangkau oleh pasar global. Selain itu, medsos juga menjadi saluran untuk mendidik masyarakat tentang sejarah, nilai, dan makna di balik batik. Melalui postingan, video, dan cerita, orang-orang dapat memahami lebih tentang proses pembuatan batik, ragam motifnya, dan pentingnya mempertahankan budaya batik ini. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas dalam memperkenalkan batik. Dewasa ini, batik dianggap sebagai suatu hal yang kuno dan sudah tidak tren sehingga jarang digunakan. Untuk mengatasi hal ini, para desainer dapat menciptakan batik dengan motif yang inovatif dan relevan dengan preferensi estetika masa kini, sehingga menjadikan batik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang stylish. Kegiatan seperti workshop, pembuatan batik, kompetisi desain, atau festival seni batik dapat memicu minat dan membangkitkan semangat eksplorasi dalam menciptakan dan mengapresiasi seni batik. Metode pelaksanaan proyek. Judul kegiatan. Judul kegiatan kami adalah pemanfaatan digitalisasi dalam mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya, yaitu penggunaan batik. Kegiatan ini berbentuk nonverbal dan verbal yang di masing-masing akan memiliki berbagai bentuk kegiatan yang akan dilakukan kelompok kami. Nah, untuk sasaran kegiatan yang kami lakukan adalah kepada masyarakat luas, terutama di kalangan remaja, dengan perkiraan usia 17 hingga 24 tahun, di kampus A, B, dan C Universitas Airlangga. Serta kita juga menargetkan kepada komunitas online karena kami juga membuat akun sosial media untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan kami. Lalu lanjut ke lokasi dan waktu kegiatan. Kegiatan ini akan berlokasi di kampus C, Universitas Airlangga dengan menggunakan dan juga menggunakan platform media sosial Instagram dengan akun @sabtabudaya7. Nah, kegiatan kami ini akan berlangsung pada bulan April hingga Mei dan sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Lalu untuk bentuk kegiatan kami ada sosialisasi secara digital, memanfaatkan platform media sosial, terutama media sosial Instagram, di mana kami telah membuat akun bernama @sabtabudaya7 yang di dalamnya berisi mengenai konten dan infografis mengenai batik, serta berbagai cara pelestarian budaya batik yang dapat menarik perhatian generasi muda. Selain itu, kita juga membuat foto booth bertemakan batik. Pada proyek akhir kami akan menyediakan foto booth yang memiliki tema budaya, terutama batik, dan membuka jasa penyewaan kain-kain batik serta aksesoris bernuansa batik sebagai tambahan estetika pengunjung foto booth. Jadi pengunjung foto booth dapat menggunakan kain-kain yang telah disediakan untuk dalam rangka melestarikan batik seperti itu. Lalu untuk rencana kegiatan, jadi telah kami jadwalkan mengenai publikasi mengenai konten dan juga infografis tentang batik. Seperti yang telah terlampirkan, ada publikasi infografis poster atau video secara batik, lalu ada video cara pembuatan batik juga. Next. Rencana kegiatan kami juga ada infografis mengenai sejarah batik, di mana infografis sejarah batik akan diupload pada Rabu tanggal 1 Mei 2024 di media platform Instagram. Next.
Rencana kegiatan lain ada infografis mengenai teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik ada batik tulis, batik cap, dan teknik batik yang lainnya. Infografis ini akan diupload pada Jumat 3 Mei 2024. Next. Ini juga telah dilampirkan mengenai rencana kegiatan kami, mengenai ada publikasi infografis poster dan juga publikasi infografis video mix and match batik. Seperti itu. Next. Lalu kita juga mengupload mengenai perawatan kain batik, mengenai cara merawat batik yang baik dan benar itu bagaimana, dan apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak lakukan dalam merawat batik. Infografis ini juga akan diupload di media platform Instagram yang diupload pada Minggu 5 Mei 2024. Next. Ini juga lampiran mengenai rencana kegiatan kami, di mana kami akan mempublikasikan infografis, poster, atau video tokoh generasi muda yang mempopulerkan batik, lalu juga ada publikasi video jenis-jenis batik. Next. Lalu untuk proyek kita yang terakhir itu ada foto booth yang bertemakan budaya batik dan jasa penyewaan aksesoris bernuansakan batik yang akan kami lakukan di kampus C Universitas Airlangga. Next. Dan ini juga lampiran mengenai estimasi anggaran yang telah kami lakukan untuk menyukseskan proyek kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.